dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita satukan hati. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ria tarala bara 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 bara. Tiarala bara 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 bara. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, mari angkat tanganmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yes Tuhan, umat-Mu mengagumi Engkau. Terima kasih Bapa. Di saat kami mengagumi Engkau Tuhan, biarlah kami mendekat kepadamu. Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan buat kami, dan Kau mengundang setiap kami. Bahkan Kau telah meruntuhkan segala pemisah dan mempersilahkan kami datang di hari-hari ini. Tuhan, buatlah setiap kami
mau datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang merindukannya Tuhan. Engkau yang merindukan setiap kami itu dekat kepadamu. Engkau yang merindukan setiap kami itu Tuhan mencurahkan isi hati kami kepadamu dan menyampaikan kepadamu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau rindukan setiap kami Tuhan datang untuk memperoleh pertolongan yang daripadamu. Ajar kami Tuhan memegang tangan-Mu Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan. Horiana labasi kerala bara 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 bara. Horiana labasanda ya rala. Iki ara labasiki. Bukan hanya mengagumi Engkau dari jauh Tuhan, tapi datang mendekat, berserah kepadamu. Singkirkan rasa takut dari setiap hati kami Tuhan. Sebagaimana anak yang hilang ketika dia kembali kepada ayahnya, ayahnya begitu nyaman, begitu berkenan menerimanya apa adanya. Engkau Allah yang merindukan persekutuan dengan kami. Engkau Allah yang rindu kami datang padamu. Engkau Allah yang rindu bersekutu dengan kami. Menerima kami semuanya apa adanya. Betapa dalam kasih-Mu ya dalam tak terselami, tak dapat dimengerti kenapa Allah mengasihi kami. Oh laba-laba standa, Dia rindu. Oh Dia adalah bara dekat dengan kita. Oh sampai Dia buka jalan mengerjakan karya yang indah. Oh Dia adalah basiki, Dia adalah bara. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kiralah basandara bara. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. katakan dari hatimu bahwa engkau perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan Kami perlu Kau betapa kudusnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Terimalah syukur kami sekali lagi pada hari ini. Dan kami bersyukur menyambut
apa yang hendak Kau sampaikan kata-kata kepada kami. Tentu kami mohonkan Engkau mengurapi setiap kami untuk menangkap pesan-pesan khusus yang bersifat pribadi, untuk boleh menolong menguatkan kami. Tapi juga mohonkan kekuatan untuk penyampaian berita firman-Mu di tempat ini. Ini doa kami, terpujilah Allah kami. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Ibu Bapak sekalian. Silakan duduk Ibu Bapak terkasih. Nah saudara, ketika pada bulan ini kita menerima tuntunan, yaitu tema gereja kita mengenai doa, dengan tema yang kemudian bunyinya seperti ini, doa adalah anugerah Allah, maka saudara yang terkasih, kita sadar ini adalah topik yang cukup serius. Terkhusus saya mau tambahkan renungan kecil kita pada ibadah minggu ini, yaitu doa dalam kehidupan manusia. Mari kita langsung saja ke firman Tuhan. Kita lihat dulu Roma 8, bukan ayat 26, kita perhatikan Roma 8 ayat 28. Di mana dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara, ketika kita itu mulai membuka pikiran kita di saat kita sedang mengalami masalah, maka kita mulai bersabar, kita mulai mencoba mengerti bahwa sesulit apapun situasi yang aku hadapi ini, Allah pasti turut bekerja. Dan saudaraku yang dikasihi, justru disitulah sebagaimana dikatakan tadi, Allah mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena pada dasarnya, sangat basicnya, Allah itu baik. Dan saudara, kita harus tangkap juga di sini bahwa Allah itu akan turut bekerja. Dan kemudian Allah itu mendatangkan kebaikannya bagi kita. Tetapi saudara perlu tahu, di dalam Roma 8:28 dikatakan, apabila kita berjalan sesuai dengan rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini diteguhkan lagi di dalam ayat yang di bawah, yaitu ayat yang sungguh terkenal, Yeremia 29 ayat 11, dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kepada kita Allah sudah memiliki rancangan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap rancangannya itu maksudnya adalah kita akan mengalami masa depan yang penuh pengharapan. Berapa orang di sini sanggup percaya rancangan Allah memberikan kamu masa depan yang begitu dahsyat? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Tapi saudara, kita perlu tahu dan sangat sadar, rancangan yang penuh harapan itu adalah sesuatu yang Dia rancangkan, bukan yang kita rancangkan. Oleh karena itu, tinggalkanlah segera rancanganmu, masuklah dalam rancangan Allah, dan Dia katakan, tenang, pasti aku membuat masa depanmu itu penuh, harapanmu itu penuh. Penuh di sini dapat kita artikan adalah pengharapan, di mana Tuhan angkat kita, Tuhan bela kita,
dan orang melihat hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah, toh dari tadi kita belum sebut tentang doa. Di mana sih unsur doanya, Pak? Kalau kita bicara tentang Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan, kemudian dia punya rencana, dan rencananya itu dia katakan no, rencanaku bukan rencana kecelakaan, camkan itu. Rencanaku adalah rencana damai sejahtera, dan masa depanmu itu penuh pengharapan. Di mana doanya? Doanya kita harus mundur melihat Roma 8 ayat 26. Di situ dikatakan kalau kita mulai dari tengah daripada ayat 26, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudusnya. Marilah pada hari ini kita melihat formulanya yang benar. Untuk mencapai masa depan yang penuh pengharapan, kita harus ada dalam rencana Allah. Kita harus sedang ada dalam kehendaknya Tuhan, bukan segenap kehendak pribadi kita. Tetapi kemudian bagaimana caranya kita ada dalam kehendak Allah? Roh Kuduslah yang bertanggung jawab. Kalau kita izinkan dia bertanggung jawab, berdoa dalam hati kita. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dengan kata lain, bahasa yang daripada Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu berdoa, dia berdoa persis sesuai dengan kehendak Allah. Dan ketika kita izinkan Roh Kudus berdoa seperti itu, masuklah kita dalam rencana Allah. Ketika kita dalam rencana Allah, sudah pegang saja dengan erat. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan ketika kita berjalan terus, kita akan mulai melihat satu persatu betapa dahsyatnya yang dimaksud dengan masa depan yang penuh pengharapan itu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kenapa Roh Kudus itu harus menolong kita? Coba kita lihat suatu prinsip yang diberikan oleh Alkitab di dalam Amsal 15 ayat 8. Demikian dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Orang jujur dalam bahasa lain adalah orang benar, orang yang tulus-tulus saja. Dan mohon maaf saudara, setitik pun unsur neko-neko dalam hati kita sudah membuat kita tidak termasuk orang yang benar. Amin. Maka saudara, bagaimana cara? Sedangkan dikatakan korban orang fasik, orang yang kemudian menyimpang terus daripada firman Tuhan. Itu saudara, apabila dia pun mencoba menyampaikan korban kepada Tuhan, dan kita tahu saudara, doa itu pun adalah korban ukupan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang kemudian menjijikkan. Kita cukup kaget kalau Alkitab menggunakan kata kekejian. Artinya Allah sangat menolak. Dengan kata lain, Allah sangat tidak berkenan. Kalau bisa dijauhkan saja dari pandangan Allah. Tapi saudara tahu, orang jujur, orang benar, ketika dia berdoa, doanya itu pleasing. Saudara yang dikasih Tuhan, kenalilah Allahmu. Di saat kau berdoa, doamu itu menyenangkannya. Amin saudara. Maka saudara jangan tahan-tahan doamu, sampaikan saja kepada Allahmu yang begitu baik itu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita.
Dan saudaraku, kalau doa kita itu dikenannya, nggak mungkin dong doa kita dikenan Tuhan lalu kemudian Tuhan tidak menjawabnya. Nggak mungkin ya saudara ya. Kalau doa kita dikenannya, pasti Dia akan menjawabnya. Tapi saudara, Dia akan menjawabnya bukan untuk menyanjung kita, bukan untuk menonjolkan ego kita, bukan untuk membuat kita lebih spesial dari orang lain, saudara. Mungkin ada doa-doa kita yang begitu besar, Dia kemudian membuat kita begitu lembut, begitu saudara, kemudian mengosongkan diri. Lalu kemudian ketika Dia menjawab doa-doa kita itu, kemuliaan satu pun bukan kepada kita, tapi kemuliaan benar-benar begitu dahsyat dinyatakan hanya bagi Dia. Yang mau katakan amin, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah saudara, dengan demikian kalau kita berdoa seperti itu saudara, maka kita semakin mengerti. Ternyata hidup ini bukan untuk kehendakku. Kehendakku itu sangat menonjol, sangat kemudian kental. Dan kemudian aku sulit untuk melepaskan kehendakku untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Tapi kemudian Tuhan memberikan roh-Nya menolong saya. Ketika saya berdoa dalam bahasa roh, roh itu yang kemudian membantu saya. Maka perhatikan Roma 8 ayat 26. Kalau tadi kita perhatikan bagian tengah, sekarang kita ke bagian awal daripada ayat 26. Dikatakan seperti ini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan yang mana? Kelemahan yang tadi. Ya saudara ya, kita ini manusia-manusia yang tak murni. Amin saudara. Sudah jujur saja di hadapan Tuhan. Karena kita masih hidup di dunia. Enggak ada satu orang pun yang bisa mencapai standar Allah. Tapi Tuhan memberikan kita anugerah yang besar. Di mana apa? Di mana untuk berdoa Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Haleluya. Oleh karena itu kita mulai berdoa dalam bahasa roh. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, sesungguhnya roh itulah yang berdoa ganti kita. Dia hanya apa? Dia hanya meminjam napas kita. Dia hanya meminjam tenggorokan kita. Dia hanya meminjam mulut, bibir, lidah kita. Tetapi isi hatinya lah yang sedang disampaikan kepada Allah. Dan ketika dia berdoa seperti itu, dia berdoa persis sesuai dengan kehendak Allah. Ketika dia berdoa persis sesuai kehendak Allah, masuklah kita dalam kehendaknya Tuhan. Dan lihat segala sesuatunya, mau apapun itu, mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Dikatakan sekali lagi situ, sebab kita tidak tahu. Oh saudara, ini adalah suatu vonis, suatu penilaian guru terhadap murid. Kamu sebenarnya tidak tahu. Wah. Tapi di sini Alkitab mengatakan kita tidak tahu sesungguhnya bagaimana harus berdoa. How we ought to pray. Bagaimana caranya, apa yang harus kita doakan, macam-macam. Ya sudah saudara, kalau kita memang tenggelam dalam ketidaktahuan kita, biar kita serahkan saja pada ahlinya, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Saudara, kasih Tuhan, rencana Allah, kehendak Allah itu jauh melebihi apa yang dapat kita mengerti. Bahkan saudara, ada dimensi-dimensi yang kemudian tak terbayangkan kita. Saudara, ketika kita tidak ada dalam rencana Allah, dengan kata lain ketika kita tidak mengizinkan Roh Allah berdoa bagi kita, kita itu menjadi manusia-manusia yang sempit pikiran. Katakan sempit pikirannya. Kita berkata, wah ini kok jadi begini, ini kok jadi begini. Maka kita akan bereaksi terus dengan situasi-situasi yang mungkin tidak nyaman bagi kita. Tapi saudara, ketika kita masuk dalam kehendak Allah, ada banyak hal yang jauh lebih tinggi, lebih dalam,
yang Tuhan karyakan dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam semua itu Tuhan menjadikan hidup kita berarti di dunia ini. Hidup kita bukan sekedar di dunia ini, bukan lewat begitu saja, tapi hidup kita berarti bukan hanya bagi keluarga kita, tapi bagi orang banyak. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus, maka saudara, kita tahu Paulus menjadi orang yang kemudian begitu banyak berjasa membawa berita Injil ke seluruh dunia. Paulus menuliskan sebagian besar daripada perjanjian baru. Tapi saudara, kita harus mengerti bagaimana ceritanya. Dia bisa bertobat. Mari kita buka Alkitab kita ke Kisah Para Rasul 7. Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya nama Paulus sebelumnya yaitu Saulus muncul di dalam kisah pembunuhan daripada Stefanus. Pada waktu itu Stefanus sudah menjadi seorang diaken, terpilih menjadi seorang pelayan yang menopang pelayanan rasul-rasul. Tetapi kemudian saudara, dia melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Lalu dia ditangkap dan dianiaya. Masuklah kita ke Kisah Para Rasul 7, mulai dari ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. 58, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ketika mereka itu mau beraksi, aksi yang anarkis, aksi yang brutal, aksi yang mematikan, mereka buka dulu jubah mereka yang bagus-bagus itu. Mungkin di kalangan mereka ada orang-orang yang berstatus sosial, supaya jangan kena keringat dan debu dibuka dulu. Nah, tempat di mana mereka letakkan jubah mereka itu adalah tanda orang yang kemudian membawa wewenang untuk tindakan itu. Karena apa, saudara? Karena sesungguhnya yang mereka lakukan adalah mereka bukan main hakim sendiri, tapi mereka sedang mengeksekusi vonis hukum. Saudara, maka harus ada yang memberikan wewenang untuk tindakan hukum tersebut. Stefanus kemudian dijerat secara keliru dengan pasal bahwa dia sedang melakukan yaitu penghujatan nama Allah. Maka saudara, mereka meletakkan jubah mereka di kaki Saulus dan mereka mulai aksi mereka. 59, sedang mereka melemparinya, satu batu kecil, satu batu besar, satu batu kena dada, satu batu kena hening kepala dan mulai bopeng. Darah mulai mengalir, darah mulai tercucur. Otak daripada Stefanus mulai mengalami geger, yaitu benturan yang terlalu kuat sehingga mengakibatkan ketidakstabilan di dalam otaknya. Bahkan tubuhnya pun mulai memar-memar karena batu itu diarahkan kemana-mana ke arah tubuhnya. Tapi di situ pula lah sambil mereka melemparinya, Stefanus mulai berdoa. Katakan berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tentu Tuhan sangat akan welcome dengan dia. Amin, saudara. Tapi dalam ayat 60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, satu lagi Tuhan, satu lagi. Sebelum rohku ini check out, satu lagi Tuhan. Apa dia katakan, saudara? Mari kita baca sama-sama. Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah
salah satu yang ada di situ, yang termasuk di dalam doa Stefanus yang melepaskan pengampunan adalah yang namanya Saulus. Jadi dia mengatakan, Tuhan, siapapun yang bertanggung jawab atas hal itu. Tidak ada dikatakan seperti itu, tapi inilah makna, inilah dampak, inilah implikasi daripada doa yang disampaikan oleh Stefanus di momen terakhir itu. Dia katakan, siapapun yang bertanggung jawab atas hal ini, Tuhan, jangan tangguhkan. Jangan Tuhan balas. Haleluya. Siapa yang sanggup berdoa seperti itu? Siapa di antara kita yang sanggup berdoa seperti itu? Jangan balas ya Tuhan. Bahkan yang ngomong ini pun saudara belum tentu sanggup. Ketika orang begitu saudara melakukan hal fatal terhadap kita, ada 3 pilihan. Yang pertama, kita main tindak sendiri. Film-film di dalam dunia Hollywood, bahkan film-film Mandarin penuh dengan dendam. Dan kenapa laku? Karena kita merasa begitu sedap ketika dendam itu terpenuhi. Wah, kena kau kan. Selesai filmnya kita pulang dengan segar, saudara. Yang kedua yang dapat kita lakukan sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dendam adalah milik Tuhan. Tapi saudara, pilihan kedua ini, ketika Tuhan bertindak, orang itu kena. Pilihan ketiga adalah, Tuhan jangan balas dendam, ampunilah mereka. Siapa yang sanggup berdoa seperti itu? Hanya Roh Kudus dalam dirimu yang akan sanggup berdoa seperti itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika aku dendam, tentu aku gak mungkin pilih yang pertama ya. Mana kampak itu tadi? Kita kejar saja dulu. Hei! Tentu kita akan mengatakan yang kedua. Kadang-kadang kita juga menenangkan teman kita. Udah tenang aja bro, jangan kau hantam dia. Tuhan pasti akan bela kamu dan hantam dia. Baru dia berdoa, Tuhan, sebenarnya dia mau bilang, ajar ya Tuhan. Tapi dia hanya bilang, Tuhan kau tahu caranya. Haleluya. Dan ketika orang itu kena batunya, dia akan merasa, itulah kan Tuhan membela saya. Itu Tuhan lakukan saudara. Itu Tuhan lakukan. Saudara lihat ya. Bagi saudara yang kurang percaya, saudara akan lihat. Ketika kau mulai seperti itu, Tuhan aku gak mau balas dendam, kuserahkan padamu. Tuhan akan bertindak. Tapi masih ada opsi yang ketiga. Bukan sesuai kehendakku, bukan tapi kehendak kudusmu. Disitulah Anda akan mengatakan, aku gak tahu lagi Tuhan, aku masih manusia. Ini yang bisa kulakukan Tuhan. Aku berdoa di dalam roh. Oh labasik. Oh labasikara labar. Kita tidak mengizinkan diri kita mengambil keputusan bagaimana nasib orang. Karena kita tahu Tuhan pasti bertindak. Tapi kita izinkan Tuhan, sudahlah Tuhan kehendakmu saja. Karena apa? Nanti semuanya mendatangkan kebaikan bagi diri. Saudara masih ingat kisah daripada Yusuf? Adakah dia dendam sedikit pun sama abang-abangnya? Saudara, pada akhirnya kita kemudian menemukan tidak ada. Dendamnya hanya sebatas gertak aja. Ujung-ujungnya tidak ada sedikit pun pembalasan terhadap semua kesalahan abang-abang. Tetapi saudara, kita tidak bisa memungkiri betapa kerasnya Yusuf dibentuk di Mesir itu saudara. Bahkan saudara, para penafsir Alkitab mengatakan Yusuf itu sudah ditempa. Bukan hanya dengan besi, tapi besi itu sudah masuk dalam diri dia. Gak ada orang yang bisa mengerti kenapa dia sanggup melewati semua itu. Tapi ketika dia izinkan waktu itu berjalan, dia melihat bahwa apa? Wah, ternyata semua mendatangkan kebaikan. Tunggu tanggal mainnya saudara. Berdoa dalam bahasa roh, serahkan kepada Allah. Masuk dalam kehendak Allah. Dia mulai bertindak dalam segala sesuatu dalam hidupmu. Maka pada akhirnya engkau akan melihat rancangan masa depanmu ternyata penuh pengharapan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku, membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sekali lagi ya, sempurna. Kasih-Mu, kasih memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Maka apa yang terjadi? Sungguh nyata, sangat dahsyat rencana Tuhan. Saulus kemudian melanjutkan lagi programnya. Programnya adalah apa? Untuk menghabisi orang-orang percaya. Dan suatu hari dia berangkat ke Damsyik. Kenapa? Kemungkinan besar di situ ada banyak orang Kristen. Dan di dalam Kisah Para Rasul 9 diceritakanlah perjalanannya itu ke sana. Kisah Para Rasul 9. Maka apa yang terjadi saudara? Mari baca sama-sama 1-2 ya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Sampai situ dulu saudara. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Loh, kok bisa? Kok bisa pula dia yang dilawat Tuhan? Ini gak fair Tuhan. Dia yang membunuh, dia yang salah, dia yang dilawat. Inilah rencana Allah. Jauh melebihi dimensi-dimensi pikiran kita. Secara sense, kalau kita mengikuti kabar-kabar hukum keadilan di negeri ini, sering kita mendengar sense of justice, rasa hukum. Kalau yang satu ini saudara, rasanya tidak sanggup kita cerna bahwa ini masuk dalam rasa adil. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia di saat mereka sedang perjalanan menuju Damsyik. Ia rebah ke tanah, bukan dihajar saudara, bukan disamber oleh geledek. Sinar yang menghampiri dia itu adalah sinar penuh kemuliaan dan kasih. Bukan penghukuman, pembantaian, bukan dendam yang mengejar dia, tetapi kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wah saudara, langsung divonis itu, kau si penganiaya. Tapi masalahnya, pertanyaannya kok begitu lembut? Wah, kenapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh kalau itu, kenapa aku nggak mati? Kenapa aku nggak kena hukuman? Padahal yang telah terjadi oleh akibat wewenang yang kubawa, seorang hamba-Mu Tuhan telah mati dan gugur oleh karena lemparan batu. Kenapa aku masih hidup? Itulah kasih Allah. Rencana Allah mulai terbuka. Dan kita sampai di sini belum tahu ini mau kemana. Kenapa si orang yang satu ini dilawat Tuhan? Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum.
Loncat ke ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Saudara, Ananias di sini keberatan. Ini pembantai Tuhan, gak mungkin aku pergi menghampiri dia. Tuhan katakan pergi. Ananias lakukan saja. Dan ketika ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalu. Dengan kata lain, Saulus, betapa Yesus mengasihimu. Telah menyuruh aku kepadamu. Supaya apa? Supaya engkau dapat melihat lagi. Dan sekarang apa yang terjadi? Engkau penuh dengan Roh Kudus. Pribadi yang tidak layak. Kenapa bisa menjadi layak menerima lawatan Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus? Karena doa Stefanus yang sangat dahsyat itu. Doa yang melampaui dimensi pikiran manusia, melampaui apa yang dimengerti manusia. Doa yang dituntun oleh Roh Allah. Ketika itu naik kepada Tuhan, mulai terbentanglah rencana-rencana Allah yang dahsyat di muka bumi ini. Siapa di sini mau melalui hidupmu, rencana Allah mulai terbentang bagi saudara-saudaramu, bagi sekelilingmu, dan dimanapun tempat kau berada. Rancangan terbaik. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Yes, ubah kami Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Siapa yang hari-hari ini mau mengupgrade doa-doanya lebih lagi, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Jangan berdoa untuk balas dendam. Amin, saudara. Berdoalah sesuai janji Allah. Kita lanjutkan. Nah, mari kita perhatikan doa dalam kehidupan manusia. Kita mulai dari Abraham, seorang manusia. Yesus pun berdoa dan Yesus pun sudah mengambil wujud manusia. Kita mulai dari Abraham. Mengenai Abraham dikatakan demikian. Galatia 3 ayat 7. Mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Berarti saudara, kalau kita anak-anak Abraham, Abraham adalah bapak iman kita. Saudara, dikatakan tentang doa dalam kehidupannya. Kejadian 20 ayat 17. Di bagian awal demikian bunyinya. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya. Saudara, luar biasa ya. Memang Abraham ini saudara, tipikalnya dikatakan berdoa, bukan berdoa seperti kita. Tipikal dia berdoa, dia langsung jumpa sama Tuhan. Lalu kemudian dia mengadakan conversation, bincang-bincang. Tapi disinilah saudara, pertama kali dan tidak pernah lagi disebutkan kata berdoa untuk Abraham. Yang lain dia dikatakan berbicara saja kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, yang terjadi adalah orang lain ditolong Tuhan. Mungkin kita mulai nangkap satu hal. Ternyata hal pokok dalam doa kita adalah apa? Bukan untuk menolong diri kita, tapi ternyata apa? Menolong orang. Kalau kita, saudara, anak-anak Abraham,
Abraham adalah bapa iman kita, amin. Jadilah kita juga seperti dia. Nah, kita lanjut ke kehidupan Musa. Musa adalah manusia juga, saudara. Apalagi Musa ini manusia penuh kelemahan juga. Demikian, saudara, dikatakan dalam kehidupan Musa mengenai doa. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, saya nggak bisa seperti itu dong Pak, karena saya bukan Musa. Benar saudara, kita bukan Musa. Tapi biar bagaimanapun Musa itu maksudnya berkomunikasi dengan Tuhan. Adakah engkau berkomunikasi dengan Tuhan? Adakah engkau berkomunikasi dengan suamimu? Adakah engkau berkomunikasi dengan orang tuamu? Adakah engkau berkomunikasi dengan abangmu? Apalagi yang paling banyak, engkau berkomunikasi dengan temanmu. Terlalu banyak. Tapi coba bandingkan berapa banyak engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, ayat ini bukan mengatakan kita harus seperti Musa. Ayat ini mengatakan Tuhan rindu sebenarnya berbicara dengan engkau. Yang berikutnya, Bilangan 9 ayat 8. Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Yang kedua, saudara, kita melihat doa itu adalah apa? Adalah rem, bila perlu rem tangan. Doa itu, saudara, jangan bablas, jangan terlalu maju. Doa itu adalah tunggu dulu, biar kita mendapat petunjuk dulu dari yang kemudian menciptakan kita. Amin, saudara. Ya memang hidup itu seperti itu, saudara. Di jalan aja kita seperti itu, banyak rem-remnya, saudara. Coba saudara, maka ketika truk remnya blong, apa yang terjadi? Babak belurlah semua orang. Demikian juga dengan hidup kita. Bersalahan hidup kita apabila kita tidak rem dan minta petunjuk kepada Allah terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berdasarkan pengalaman pribadi katakan amin. Babak belur hidup kita, saudara. Tapi kalau kita biasakan, namanya segala sesuatu dalam hidup ini harus dilatih. Amin, saudara. Latihlah dirimu. Tunggu dulu. Anak kita datang, Mak, aku mau ini. Kita harus selalu punya kebijakan, tunggu dulu, apa kata Tuhan. Semua orang maunya ini, maunya itu. Kita harus biasakan diri kita untuk mendapatkan petunjuk terlebih dahulu. Karena petunjuk daripada Tuhan pasti pas. Katakan kepada kiri kananmu, hai sobatku, petunjuk Tuhan itu pasti pas. Yes. Berikutnya, Keluaran 33, kita ke ayat 18. Tadi ayat 11. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Saudara, doa juga adalah tempat. Pada akhirnya, kalau semua saudara kita telah alami dan belum memberikan jawaban, kita sangat-sangat berhak sebagaimana Musa lakukan. Tuhan saat ini, tunjukkanlah kuasa mujizat-Mu. Itulah doa, saudara. Siapa di sini yang rindu mulai berkomunikasi dengan Tuhan? Amin. Siapa di sini yang mulai mencoba rem dan kemudian minta petunjuk kepada Tuhan? Dan siapa sini mau menjadikan doamu tempat di mana kau bermohon kuasa ajaib Tuhan bekerja dalam hidupmu? Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Nah, sedikit lagi mengenai Musa. Coba kita ke Keluaran 8 ayat 8. Di situ kita lihat di bagian A, Keluaran 8 ayat 8. Di bagian awal daripada ayat tersebut. Saya bacakan. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata,
berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Ayat 12, lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. 13, kita baca sama-sama. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Keluaran 9 ayat 28. Kembali sekali lagi Firaun panggil hamba-hamba Allah. Dia katakan, berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Ayat 33. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan. Ada dikatakan dia ngomong apa-apa saudara? Tidak ada. Dia hanya mengulurkan tangannya. Maka berhentilah guru. Saudara, tadi permohonan daripada Firaun berdoa. Musa hanya angkat tangan saja. Bagi Tuhan, anak-anak Tuhan yang angkat tangan saja, itu sudah merupakan satu doa. Amin saudara. Dan hal-hal yang baik boleh terjadi. Maka saudara, silakan saudara, boleh berdoa dengan cara yang ada Anda temukan dalam hati. Boleh Anda bermohon, boleh Anda berseru, boleh Anda menyampaikan permohonan dengan suara yang tidak lantang. Bahkan Anda boleh juga angkat tangan. Semua itu ketika sesuai dengan kehendak Allah akan diresponi oleh Tuhan Allah. Mari kita maju ke dalam kehidupan Daud. Mazmur 16 ayat 8. Demikian dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini saya mengajukan pertanyaan introspeksi buat kita. Fokus hidup kita kemana? Kemanakah fokus hidup kita? Hanya satu yang cocok buat kita, saudara. Fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan. Itu yang paling mantap, itu yang paling aman. Yang setuju? Katakan amin. Yang setuju katakan, yang paling benar fokus pada Tuhan. Enggak ada resikonya, amin saudara. Maju terus pantang mundur. Masa depan cerah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya saudara, doa adalah ketika kita itu udah mulai enggak fokus. Udah mulai entah apa-apa masuk dalam pikiran kita. Pikiran kita habis ini. Akhirnya apa? Capek sendiri. Mana caranya supaya aku fokus kembali? Masuk dalam doa. Fokus, tujukan, arahkan. Hati kita arahkan dulu. Itulah maksudnya memandang kepada Tuhan. Doa adalah tempat kita kalibrasi lagi. Paskan lagi. Di workshop daripada Pak Edward ada komputer untuk mengecek mesin. Dicek di situ yang mana sudah lari. Wah ini sudah perlu setel. Ini sudah enggak sesuai lagi. Di dalam doa ketahuan semuanya saudara yang sudah mencong-mencong. Dan di situ kita dipertajam. Dan kalau kita dipertajam kita fokus. Kalau kita fokus saudara, kita tidak lelah. Amin saudara. Orang yang enggak fokus itu yang paling lelah. Dia mikir ini itu habis tenaga. Kalau dia fokus dia pikir satu, dia selesaikan tuntas. Tuhan dipermuliakan. Dan dia tidak lelah. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan anak. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari. Enak aja memang rakyat ini ya saudara ya. Inilah namanya masa saudara. Hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Maksudnya disandera. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Enak kali lah kita saudara ya. Semua jawabannya adalah doa. Di sini saudara, coba Anda lihat dalam hidupmu. Setiap orang
pasti akan masuk titik terendah dalam hidupnya. Kalau menurut saya, setahun sekali itu saudara, tak lebih. Di saat bulan Januari, habis tahun baru kita semangat, saudara ya, tahun ini aku akan A, B, C, D. Mulai kita jalani saudara, mulai kena bogem hidup kita oleh permasalahan kehidupan. Mulai, waduh apa tadi ya rencananya, buyar semua. Saudara ya, Mike Tyson pernah berkata, semua petinju itu punya strategi. Begitu masuk ring kena pukul, toing, lupa semua strateginya. Menurut saya saudara, minimal setahun sekali kita itu masuk ke titik terendah dalam hidup kita. Tapi saudara, di dalam doa, disitulah titik tolak Anda. Bangkit dari semua permasalahan hidupmu. Bangkit dari semua permasalahan hidup. Ketika mengalami titik yang hina, Raja Daud gagal. Umat pasukan-pasukan sudah kemudian memarahi dia. Bahkan sudah mau mematikan dia. Dia cari tempat di mana dia bisa doa. Dan di situ saudara dia mungkin habis-habisan. Namanya saudara enggak langsung kuat itu saudara. Dia sudah ampun. Duduk diam. Pelan-pelan. Kok mulai ada kekuatan ya? Kok mulai ada kekuatan untuk bangkit? Nah, setelah dia beberapa waktu berdoa, keluar dia dari tenda itu, dia sudah teguh. Maju menyelesaikan masalahnya dan puji Tuhan, beres semuanya. Seperti itulah doa bagi kita, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Mazmur 51 ayat 10, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Orang yang berdoa adalah orang yang rindu dirinya lebih baik lagi. Orang yang kemudian sadar diri, aku ini masih perlu banyak untuk lebih baik lagi. Dan ketika kita minta, menurut saya saudara, dari semua permohonan doa kita, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong dia, Tuhan lakukan mujizat untuk saya, lakukan mujizat untuk dia. Dari semua doa yang paling sering dijawab Tuhan adalah Tuhan murnikan hatiku. Saudara, memang itulah doa yang Tuhan tunggu-tunggu. Haleluya. Dan yang terakhir, siap untuk yang terakhir? Siap bukan untuk siap mau pulang Pak, tapi siap untuk laksanakan. Amin saudara. Mazmur 3 ayat 3, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Aku ini gak ada harapan apa-apa. Aku ini gak ada apa-apanya. Tuhan, Kau tahu aku tidak siapa-siapa. Tapi bersama dengan Engkau, Kau sanggup tolong hamba-Mu ini. Angkat tangan hamba-Mu sehingga pada akhirnya hamba-Mu sudah berada di tempat yang jauh lebih tinggi. Doa adalah kita mendeklarasikan suatu realita yang kemudian tidak terlihat. Situlah kita katakan, Tuhan, Engkau kekuatanku. Tuhan, Engkau pelindungku. Tuhan, Engkau kota bentengku. Tuhan, Engkau gunung batuku. Oh, betapa amannya Engkau di dalam Tuhan. Kita buka mata saudara, aku masih di dunia rupanya. Tapi ketika kita tutup mata, kita melihat suatu realita yang sesuai firman Tuhan. Itulah realita yang namanya saudara, realita surgawi. Mari saudara, kita rekapitulasi. Yang pertama, doa adalah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Doa adalah tempat kita memperoleh petunjuk daripada Tuhan. Katakan amin. Doa adalah tempat kita meminta memohon keajaiban Tuhan. Katakan amin. Doa adalah tempat membuat kita fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Doa adalah tempat di mana kita bisa bangkit dari setiap masalah. Katakan amin. Doa menunjukkan kita itu rindu lebih baik lagi. Katakan amin. Dan doa adalah tempat kita mendeklarasikan realita surgawi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kemanakah
kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Umat Tuhan katakan, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. ayo lebih yakin lagi kita berkata, Kami mari Tuhan beracara tentang kami dalam kehidupan kami pribadi maupun dalam kehidupan gereja. Beracara, Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu angkat tanganmu, katakan, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. perlu Kau Tuhan. Yes, Jesus, yes, Jesus. Terima kasih. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mecah-mecahkan roti, kemudian berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara, kekasihnya Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Lalu kemudian dia mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya. Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara yang adalah kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus?
Mari kita minumnya. Mari kita berterima kasih. Mari mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini biarlah berlimpah ucapan syukur dari hati kita. Atas nama keluarga kita, atas nama pribadi kita. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya dalam basanda. Ya dalam basanda. Ya dalam. Katakan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Berikan syukur kepada Tuhan lebih lagi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan sebagai bukti cinta kasih kami terhadap Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita duduk Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, izinkan saya bertanya, adakah mungkin di tempat ini yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Sutomo Tower? Hari ini boleh lambaikan tangan, kami rindu untuk mengenal. Semua jemaat yang setia semua, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat ini bersama saya Laura Claudia Brahmana akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik, sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir serta memakai badge pengerja serta men-scan QR Code daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Kami mengundang seluruh gembala-gembala dan pengerja hadir dalam ibadah doa pemimpin pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Menara Doa. Ibadah ini terbuka juga untuk umum. Maka Alkitab mencatat roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Nah, dengan demikian maka Daud menanti-nantikan di hadapan Tuhan dalam doanya. Dan saya percaya Tuhan berbicara kepada Daud pada waktu Daud berdoa. Dalam rangka menyambut perayaan Pentakosta, maka kita akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2025. Untuk tanggal 3 sampai 4 Juni 2025 diadakan di GBI Rumah Persembahan pada pukul 19 sampai dengan 21 WIB, terbuka untuk umum. Kemudian untuk tanggal 5 Juni 2025 di mana ibadah doa malam bulan Juni bergabung dalam ibadah pencurahan Roh Kudus yang diadakan di GBI Tabernacle of David pada pukul 19 sampai dengan 21 WIB yang terbuka untuk umum. Dan khusus hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 diadakan untuk anak-anak di GBI Rumah Persembahan yang dilaksanakan mulai pukul 16.30 sampai 18.30 WIB. Dan ditutup dalam menara doa atau ibadah doa puasa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan dan GBI Tabernacle of David yang juga terbuka untuk umum. Kiranya lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Shalom Papa Mama, adik-adik semua. Dalam seri ibadah pencurahan Roh Kudus, Departemen Anak akan mengambil satu hari yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 pukul 16.30 sampai 18.30 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan yang akan dilayani oleh Kak Heri Andreas. Kami mengundang Papa Mama juga untuk mendampingi dan mengarahkan anak-anaknya mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Ayo generasi muda, ikut dalam sekolah doa khusus Next Gen angkatan kedua. Diadakan pada tanggal 14, 21, dan 28 Juni 2025. Pukul 15 sampai dengan 17 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Menara Doa. Link pendaftaran dapat dilihat di sini.
Tujuan sekolah doa adalah untuk memperlengkapi jemaat dan pengerja serta setiap orang percaya dengan pemahaman akan kuasa doa. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Anasta atau Ripka di nomor berikut ini. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini gereja kita membuka kelas KOM seri 100 online. Kelas dimulai tanggal 26 Juni 2025 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 100 online, silahkan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena doa bukan sekedar ritual atau kebiasaan, tetapi merupakan komunikasi pribadi dengan Allah yang dapat memperkuat hubungan kita dengannya. Demikian watak tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Wartas Pekan GBI Tomo Tower Minggu 1 Juni 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Tomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 GBI Tomo Tower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Tomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBI Tomo Tower, Bank BCA dengan nomor rekening 546 041 9176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media Ministry GBI Tomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Tomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan juga share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi Aser yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor, agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Tomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu, semua saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada siang hari. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang menyertai kami dari awal ibadah sampai selesai.
terima kasih buat malaikat-Mu ya Tuhan yang bersama-sama kami di tempat ini memuji dan memuliakan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan yang kami haturkan kepadamu Tuhan, itu berkenan dalam hati-Mu dan layak di mata-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan persembahan ini semua ya Tuhan, yaitu tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Biarlah persembahan ini ya Tuhan menjadi ukupan yang harum bagimu ya Tuhan, dan menyenangkan hati. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Kau memberkati kami, Kau mengurapi kami, Engkau menyembuhkan bagi yang sakit, Engkau mengangkat setiap mereka yang mempunyai beban berat ya Tuhan, dan Engkau melepaskan ya Bapa bagi mereka yang terikat ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai mereka, sehingga kami pulang dengan membawa bekal-Mu dari firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau kasihi ya Bapa. Sehingga kami pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami membawa berkas yang paling berharga daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami Pendeta Dr. Andrew Tobing beserta istri dan anak-anaknya. Berkati pekerjaannya, berkati pengajarannya, berkati pengembalaannya di GBS Tomo Tower ya Tuhan. Kiranya kami semua rindu Tuhan, Kau memberikan visi dan misi yang terbaik pada hamba-Mu. Engkau berjalan bersama hamba-Mu, memegang tangannya, sehingga GBS Tomo Tower ya Bapa, setiap domba-domba-Mu ya Bapa, itu ya Bapa dibawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati mereka ya Bapa, bagi yang berusaha, berkati yang berumah tangga, berkati yang memohon pekerjaan daripada-Mu ya Bapa, kiranya Engkau sediakan. Dan bagi mereka ya suami, istri dan anak-anak, Kau berkati dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami mohonkan penyertaan-Mu seminggu yang akan datang. Kiranya Engkau yang memegang tangan kami dan berjalan di depan kami. Kiranya Roh Kudus ya Bapa menuntun setiap pekerjaan yang kami lakukan, menuntun setiap langkah kami, menuntun setiap kegiatan kami, sehingga kami tidak salah jalan ya Bapa, tapi kami peroleh ya Bapa damai sejahtera daripada-Mu. Kiranya Engkau berkati juga kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Sentosa dan puri tembok-Mu ya Bapa Yerusalem. Kiranya damai sejahtera yang dari Yerusalem itu Kau curahkan kepada Indonesia yang kami cintai ya Bapa. Kau curahkan ya Bapa bagi GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada. Dan Kau curahkan damai sejahtera-Mu ya Bapa kepada setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Dan kiranya damai sejahtera Yerusalem itu turun atas GBS Tomo Tower yang Kau kasih ini. Biarlah mata-Mu selalu tertuju kepada GBS Tomo Tower ya Bapa. Kiranya setiap doa kami ya Bapa Kau dengarkan ya Bapa. Kerinduan kami ya Bapa Kau kabulkan ya Bapa. Biarlah doa kami ya Bapa itu menjadi ya Bapa senjata yang paling ampuh untuk menerobos setiap doa-doa terobosan kami ya Bapa. Sehingga ya Bapa tembok yang di belakang ya Bapa itu akan kami runtuhkan dengan kuasa-Mu, dengan persetujuan-Mu. Karena tempat ini tidak muat lagi, tidak ada tempat lagi, sehingga tembok yang di belakang akan kami tembus ya Bapa. Kami rindu ya Bapa Kau mengabulkan doa kami.
Kiranya doa kami sepakat ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami pulang ya Bapa, kami rindu menerima berkat yang paling berharga daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Mari jemaat ini kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan tujukan pandangan kita dengan penuh iman percaya kepada Tuhan dan menerima pada siang hari ini anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, persekutuan manis indah penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus menjadi milikmu siang hari ini, esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Shalom. Dengan berakhirnya doa kita, maka berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Membangkitkan, membangkitkan.